ya, lalu dianalisa. Ternyata orang-orang yang berhasil nasibnya itu mujur, disebut nasibnya beruntung, nasibnya baik, ya, bejo, ya, sama orang yang nasibnya apes, gitu, ya, itu ternyata setelah difoto bentuk wajahnya dibanding-bandingkan, itu ternyata ada perbedaan di bentuk wajah. Bukan bentuk mata, bukan bentuk hidung, tapi bentuk mulut. Iya betul, bentuk bibir. Oh, iya. Oh, begini. Bapak Ibu semua. Nah, kan banyak orang bilang kalau mau kaya cepat itu yang pertama gampang, nikah sama orang kaya, betul nggak? Kalau nggak dapat yang orang kaya, nikah sama anaknya orang kaya, betul nggak? Atau janda kaya. Kalau Bapak Ibu mau punya anak, mau nikahkan anak, lihat bibit bobotnya dari bibirnya. Masa depannya bagaimana ya? Kalau bentuk bibirnya ternyata nanti bentuk bibirnya apes. Nah, bilang sama anak-anakmu, minggir nak, cari yang lain. Jadi ilmu ini berguna loh, betul nggak? Bapak Ibu kan sudah nikah, sudah punya anak, mau cari orang kaya susah kan? Nah, suruh anaknya cari anak orang kaya, betul nggak? Nah, ada yang ketiga loh, berlaku pelit, betul nggak? Nah, kalau pelit itu biasanya musuhnya banyak. Yang paling musuhnya paling banyak lagi itu serokok. Betul? Betul ya? Yang paling mulia adalah murah hati. Betul? Betul Bapak Ibu? Nah, kembali ke penelitian itu. Mau tahu nggak bentuk bibirnya orang yang bejo itu bagaimana? Mau tahu nggak? Doer? Mau tahu? Doer! Bentuk bibirnya seperti mangkuk ke atas. Kenapa? Karena Allah kasih rezeki kan? Nah, karena bentuk bibirnya seperti mangkok ke atas, apa yang terjadi? Ditampung seger. Wah, wis tak apa-apa, kebijakan gak ditukung. Aku jalan, pokoknya aku tetap ngotot, Tuhan pasti akan membukakan jalanku. Tapi ada yang begini. Diundang meeting organda, gak teko. Panas, hujan-hujan, kali apa-apa. Bener ini, bangku ke bawah, betul nggak? Dikasih rezeki seperti apapun. Ingat, Tuhan itu adil. Allah itu maha adil, betul? Kasih rezeki juga, nyoh, betul nggak? Karena betul-betul apa yang terjadi? Meluber. Sebesar apapun tidak masuk ke dalam rezekimu. Betul Bapak Ibu? Betul. Jadi mulai sekarang Terbuka lah. betul. Terbuka lah. Nggak kalah. Ojo. Dan yang paling bahaya dari sebuah organisasi adalah kalau zaman Cina, zaman kerajaan Cina, perang itu 100 kali perang, 100 kali kalah. Kalau perang di dalam, perangnya perang internal. Gak sempet sibuk bikin perang keluar, betul nggak? Betul. Strategi gak sempet, soalnya apa? Strategi saling ke perang dewek, jatuh-jatuhnya dewek, jatuh-jatuhnya sendiri. Gak ada. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. 100 kali perang, 100 kali kalah. Pasti, loh. Sudah pasti loh. Pasti ada. Oh, kita mikir perang keluar aja belum tentu menang loh. Betul nggak? Belum tentu menang loh. Tapi ada yang pasti, kalau Anda perang ke dalam, pasti kalah. Sama seperti keluarga, Anda perang di dalam, pasti berantakan. Betul nggak? Pasti berantakan. Betul, kayak metro itu. Curhat ya, curhat ya. Memang di dalam perang apa? Jadi selama ini kita Loh, selama ini perang. Bapak Ibu semua, kalau kita di dalam perang bisa lama, harusnya musuh takut sama kita. Kenapa? Karena kalau kita merubah pola paradigma itu, musuh akan takut. Kenapa? Bersatu, perang di dalam, apalagi perang keluar. Betul nggak? bersatu kita Ayo kita ngomong sama-sama, 1, 2, 3. Mulai hari ini, peace. Business ya. Hacker. Anda tidak ngomong ke saya loh ya. Anda ngomong ke atas loh sama Allah loh ya. Iya, Ayo, iya. ngapok.
tepuk tangan. Bapak Ibu, kita kembali ke workshop tadi. Ya, waktu kita tinggal sebentar. Ya, kita kembali ke workshop tadi. Tadi saya kelompokkan di sini, ya, kelompok yang tadi nilainya kan Rp150, betul? Setelah tukar, akhirnya bisa jadi macam-macam di sini. Tapi maksimal paling tinggi 100.000, betul? Betul. Nah, Bapak Ibu semua, sayangnya dalam permainan ini kan hebat ya, Rp150 ditukar bisa sampai 100.000. Itu hebat. Tapi sayangnya dalam dunia nyata 100.000 rupiah itu dalam kelompok ini itu termasuk dalam kelompok kaum duafa. Ya, Waduh, kasihan. Nasib. jangan tersinggung ya. Nasib itu nasib. Ya, kenapa? Tukar. Ternyata masuk ke golongan kaum Duafa. Nah, Orang Islam dia Bapak Ibu, paling penting itu adalah belajar ilmu kunci kesuksesan, betul nggak? Ya. Tapi yang tidak kalah penting adalah belajar kunci kegagalan, ya kan? Ya. Sekarang kita minta sharingnya dari kelompok kaum duafa. Tips menjadi kaum duafa. Si. Pak, maju Pak, maju. Ayo, ini nilai paling cilik ini. 190. Tadi 150 rupiah, tukar, jadinya 190. Kan kebancot ya. Pak, sabar. Pak Model. Aku tanya dulu, Pak Model. Tadi itu kenapa? Caranya gimana? Nuker-nuker kok bisa jadi 190 rupiah? Ayo, ya apa, Pak? hemat pangkal kaya. Piye, Pak? Ya mungkin terlalu banyak hitungan. Ya. Jadi berharap mungkin ini bisa. Ternyata ya saking ramenya. Ya. Bapak tadi minta tuker berapa? Pakai itu mungkin sekitar 4 atau Kebanyakan nuker. Kebanyakan nukar. Bapak kejar angka berapa tadi? Terserah ya. Iya 40 ya. 40, tapi 40-nya dapat berapa ini sekarang? 40 tidak lagi. Orang mundang itu. Oke. Bapak Ibu, Pak Model itu tadi kejar angka 40 katanya. Tapi ternyata 40-nya tetap cuma 1. Bapak Ibu, Pak Model mengajarkan kepada kita, hari ini Pak Model menjadi trainer kita, kunci yang pertama menjadi kaum duafa adalah apa? Tidak merencanakan sampai tuntas. Betul Bapak Ibu? Pingin tok, tapi nggak golek. Betul ya? Berarti kan baik-baik. Saya pinginnya 40 Pak, tapi saya coba lihat susunan kartunya 10, 20, 40. Berarti hanya 50 ditukar 10. Paham ya Bapak Ibu ya? Kunci pertama menjadi kaum duafa adalah Malas. tidak merencanakan sampai tuntas. Malas dong. Kadang kita berpikir kita punya target 40, tapi ternyata yang kita kerjakan bukan kejar 40, tapi malah ngejar 10. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Betul? Yang paling lebih penting adalah apa? Tidak sadar. Tepuk tangan untuk Pak Model. Terima kasih. Saya mau tanya lagi sharingnya ya. Siapa nih? Bapak! Nah, yang lain. Ini pirang kali kan? Tahu dia. Satu kampung Masa nih. Dari Sumber Pak Nofri. dua-duanya. Nofri ya, lu. Ini ganteng, gagah, duafa. Foto iki loh. Tetap semangat ya. Silakan Pak. Angka berapa Pak? 100.000. Ini kelompok paling, ini apa koordinatornya nih ya. Silakan Pak, silakan. Caranya gimana kok dapat 10 tadi? Kenapa kok kejar 10? Ya ditukar-tukar aja, yang penting ada sama dengan 10 semua. Bapak cari 10 memang. Ya, Kenapa? Kenapa yang kelihatan paling mudah? itu kira-kira. Oke, tepuk tangan untuk Bapak ya. Yeay. Pak Nofri ya. Tepuk tangan lagi untuk Pak Ini Nofri. bintang film. Kunci nomor 2 menjadi kaum duafa adalah apa? Yang penting tukar-tukar. Betul? Pokoknya tukar-tukar, nggak ngerti targetnya apa-apa. Bapak Ibu, kalau Anda bekerja berkelompok di organda, lalu tidak mengerti target di organda ini apa, sesungguhnya kaum duafa.
Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Maka kalau kerja, kalau melakukan sesuatu, tahu targetnya. Betul nggak? Tadi Bu Eka selalu mengatakan apa? Revitalisasi, betul? Kita berjalan sendiri, tidak didukung, berjalan sendiri, betul nggak? Tidak peduli apapun itu, targetnya jelas. Kunci kedua kita harus terima kasih kepada Pak Nofri. Menjadi yang kedua adalah tidak tahu, dan yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang ketiga apa? Ada targetnya akhirnya, yaitu apa? Cari yang paling gampang. Betul nggak? Kalau Anda mau cari yang paling gampang, tok. Nasibnya Gampang juga. Gampang. gampang. Gampang jadi juara. Gampang sih juara. Betul nggak Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu jangan cari tanggung jawab yang gampang. Makanya gampang dihapusi. Aku dibujui Pak. Pak kalau dibujui Pak, yang bujui sama yang dibujui mana yang lebih bodoh Pak? Yang bujui atau yang dibujui Pak? Yang lebih bodoh yang dibujui, betul nggak? Yang bujui betul orang pintar, betul nggak? Ayo, betul nggak? Maka Bapak Ibu 3 kunci kita sudah belajar tadi. Yang terakhir adalah apa tadi dari ini? Cari target yang paling gampang. Jadi kalau Bapak Ibu cari target yang paling gampang, nasibnya sudah jelas. Paling banter notok koordinator kaum duafa. Tepuk tangan dulu dong ya. Oke ya. Satu lagi sama Bapak deh. Bapak nilainya berapa? 2.500. Silakan Pak berdiri Pak. Oke, Bapak siapa? Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Jadi Pak, apa yang dilakukan Bapak sehingga dapat 2.500? Beli bakso 1 mangkok ya. Oke, silakan. Berusaha tukar-tukar gitu. Bapak ngerti nggak? Tadi itu cara nilainya gimana? Yang dikejar berapa? Kalau saya nggak kejar. Nggak kejar? Sedapatnya aja. Oke, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Mulai hari ini tidak ada anggota berada di tempat ini yang pasrah. Kita ngejar target. Setuju nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Tidak ada pasrah, yang ada adalah berjuang. Setuju nggak? Lihat Bapak Ibu kunci. Terima kasih Bapak. Teman kita, sahabat kita mengajarkan satu hal Koyong jadi pemilik kaum metro duafa yang yang terakhir, pasrah. yaitu apa? Pasrah. Karep-karepmu apapun lakukanlah. Terserah aku, udah wis karep-karepmu PPN. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Tidak ada targetnya. Oke, sekarang saya tanya ya. Saya tanya yang kedua ya. Bagi Anda yang nilainya yang 40-nya 5 atau 50-nya 5, maju ke depan. Silakan. Ayo coba. Ayo maju. Yang 40-nya 55 maju ke depan. Push. Ini Arab itu ya. Oh. Tombolnya Arab. Untung kau di situ kamu terus pecat kau. Oke, hanya ini yang 40-nya 5 dan 50-nya 5? Hanya ini? Oke. Sekarang saya mau tanya, Pak, kok bisa Pak dapat 50-nya 5? Itu kan angel, betul nggak? Oke, silakan Pak. Negosiasi. Pak siapa? Sorry Pak siapa? Lambang. Pak Herlambang. Herlambang. Oke, silakan. Negosiasi. Negosiasi. Supaya ada hasil maksimal. Oke, tapi kan ada 10, 20, 30, 40. Kenapa ada negosiasi di angka 50? Karena angka maksimal. Angka maksimal? Angka yang tertinggi. Angka yang tertinggi? Oke. Nggak pikir itu sulit ya Pak? Ya kalau supamanya bisa di apa? Negosiasinya bisa. Ada halangan nggak dalam nuker-nuker tadi? Ada halangan nggak? Nggak ya? Bisa lancar ya? Tepuk tangan tuh Pak Herlambang dong. Bapak, silakan Pak. Mas siapa? Pak Andri. Kenapa Pak? Angkanya bisa 40 semua. Silakan. Yang pertama, Ya, saya menganggap angka 50 baik. betul. Sehingga sulit. Tuh Pak, sulit. Oke. Yang kedua, saya sudah melihat ada peluang orang menjamret dengan angka 50. Oke. Sehingga saya harus cari yang 40. Oke. Ya, jangan kebakar kualitas.